Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Om Dot, Iya Pak. ada yang jadi mahasiswa nih. Iya Pak, selamat Udah nih. jadi mahasiswa, ya kan? Nanti kerja sama kita kan? Benar, gabung. Jadi sekarang ada kepala protokoler Lembur Pakuan. Mantap Pak. Oh, Jadi semangat Pak. mantep dah. Ya kan? Iya. Kepala protokoler Lembur Pakuan. Nanti di Lembur Pakuan ada pertarungan antara Jam-Jam dengan pacarnya yang di Kuningan. Iya, benar-benar. Tanya dong sama Om. Jadi Rivalitas. pilihnya mau siapa? Gimana Neng? Cocoknya Kan sama sekarang yang mana udah nih? jadi mahasiswa, ya kan? Iya. Jam-jam Jadi S1 bukan- Neng. Gerbang tuh. Sekarang udah jadi mahasiswa. Jadi bagaimana? Terus kalau udah jadi mahasiswa, mau mana yang pilih? Tanyain dong Om. Gimana Neng? Kalau Hah? jam-jam S1 Neng. Sarjana juga. Sarjana apa? Sarjana apa lupa? Komunikasi. Komunikasi kalau nggak salah. Sarjana komunikasi. Komunikasinya belebab-belebab. Udah WA-an kan sama A jam-jam ya? WA Heeh. kadang-kadang. Udah. Terus bilangnya apa dia katanya? Apa Pak? Gimana ini ya perbincangannya? Oh, tapi kayaknya putus. Ya kan menjadi mahasiswa. Jam-jam kan kalau sama dia harus nunggu 5 tahun lagi. Bener Pak, Baru minimal jadi 4 tahun. odol dia punya. Kasihan Kayaknya harus putus nunggu. lagi nih. Aduh. Jadi harapan netizen untuk Jam-Jam dapat jodoh kayaknya makin jauh, orang dianya mau kuliah. Iya, harus nunggu 4 tahun 4 minimal. tahun. Itu pun kalau dia nggak kegoda sama teman sekampus. Oh, anak kampus keren-keren. Keren. Tapi jam-jam juga keren. Woi. Waduh, Jam-Jam juga keren katanya. Mantap. Sama yang di Kuningan keren mana? Dua-duanya. Ini perempuan tidak punya pendirian. Masa pilih dua-duanya? Enak aja, nggak ada poliandre. Ada juga poligami. Kalau nggak poli pantai. Keren pacar Delpi. Hah? Keren pacar Delpi. Kamu yang bener deh. Pacar Delpi apa? Hah? Pacar Delpi. Aja deh. Kamu Nanti masuk marah. ke Pakuan nggak boleh. Nggak boleh. Harus ikut peraturan kita. Kalau peraturan kita nanti kalau sudah masuk grup kita tidak boleh punya pacar. Ayo gimana kalau Iya, begitu? Gimana Neng? Siap nggak? Kalau peraturannya tidak boleh punya pacar, harus single. Tidak boleh berpacaran sama siapapun misalnya selama kuliah. Fokus Biar kerja dan fokus. kuliah agar tidak terganggu. Bagaimana kalau ada peraturan begitu? Pilih mana? Kuliah. Gua kalau jadi pacar dia bunuh diri. Ternyata dia lebih pilih karir daripada pilih Kuningan atau pilih Jam-Jam. Fokus kerja Pak. Oh, fokus kerja. Enggak, dia fokus kuliah. Oh iya. Fokus kuliah. Nanti Om Dut kalau dia kerja di Lembur Pakuan dianterin air dong. Oh iya Pak. Nanti mah yang nganterin nyuguhin air bukan Diani. Jadi segar airnya Pak, beda. Kalau kerja bisa kontrak. Kalau kawin ada yang dikontrak Oh nggak? nggak boleh. Oh, nggak boleh. Enggak, aku nanya sama Om Jam-Jam kalau kawin ada yang dikontrak nggak Om? Ada di puncak Pak. Jadi kado ulang tahun terindah Pak katanya Pak. Oh, kapan ulang tahunnya? Besok tadi dengar di pendaftaran Pak. Gila, dia nasibnya bagus banget. Waduh, ya kan? Ulang tahun, dapat kuliah. Nah, sekarang harus cari kontrakan baru dong Om. Iya Pak, benar Pak. Enggak, itu rumah yang Mang Maman itu, yang rumah yang Mang Maman, yang kemarin nggak jadi dikontraknya, sekarang dikontrak lagi, diisi aja sama dia. Iya betul Pak. Yang dekat Tukang Soto Om. Iya betul. Dia rumahnya harus jauh dari kita. Kalau rumahnya dekat di sekitar kita, banyak setan di tempat kita. Dan di rumah dia harus dipasang CCTV. Takut yoga malam-malam datang Pak. Wah. Emang yoga ada bakat nak? Enggak bener. Kalau nggak ketahuan Pak, Diam-diam. diam-diam Pak. Itu yang sama ini anak muda
muda yang cantik, anak teman saya bisa ini teh gimana yoga teh? Kayaknya diam-diam lanjut, Pak. Di depan kita pura-pura. Soalnya kalau malam suka video call, Pak. Oh. Agak ngejauh dari anak-anak. Oh, istrinya tahu dia malam suka video call. Nggak tahu. Kalau lagi kerja aja aman. Oh, ya udah tuh gitu aslinya ya. Sama Om diajarin dong di rumah ada tamu-tamu dia harus nyatet. Iya, Pak. Tamunya siapa, maksudnya apa, nomor HP-nya berapa, nanti dilaporin dalam setiap hari. Siap. Tugasnya cuma gitu, sore-sore kuliah. Nanti kalau mau dibonceng pergi sama jam-jam bilang sama kita, enak aja kita yang biayain, jam-jam yang bawa. Kamu iri ya Gaya? Kamu iri nggak ya Gak? Hah? Kamu iri nggak? Kamu bilang si Neng cantik nggak? Hah? Cantik. Neng mau bahagia gitu. Banget, Pak. Nanti pakai bedaknya yang ketebelan. Nggak nyesel nih berhenti kerja? Enggak. Wah, kabar bahagia dong sekarang. Waduh, ini bahagia gitu. A-nya udah ditelepon. Siapa? A-nya Ah, aku nih kan. oh. Enggak, belum. Nggak akan ditelepon lagi. Enggak. Nyari masa depan yang lebih baik. Woi. Kamu sudah melukai hati saya. Ngomong aja Om sama A-nya, udah diputusin aja gitu Om. Iya. Kasihan si Nengnya. Masa depannya bakalan lebih cerah nih. Tapi orang itu seiring dengan perjalanan waktu berubah Neng. Neng tuh berubah. Seiring dengan waktu. Biani asistennya punya 2 dong nanti. Ya dua, Pak. Oh, Ayu, Ayu dan ini Delvi. Delvi. Woi. Nanti ntar lagi Ayu kuliah ya. Iya, Pak. 2 tahun lagi. Kamu bahagia sekarang? Alhamdulillah banget. Di luar dugaan. Kayak mimpi. Bener-bener. Bisa kuliah kayak mimpi ya. Hidup itu tidak terduga. Tidak terduga itu juga tidak ujug-ujug karena proses. Karena kamu sudah bisa menjalani proses hidup dengan baik. Tidak semua orang bisa melewati hidup seperti kamu. Dan yang paling utama hari ini kamu nemuin nenekmu, ya kan? Sekarang Neng pulang dulu di Lumur Pakuan yang kemana-mana, ya kan? Nanti sore di Cipancur pulang bareng sama kita. Motornya biar di sini aja dulu, ya. Itu motor siapa? Motor Derby. Ya udah kalau motor gede motornya di sini dulu. Nanti motornya biar digadein sama jam-jam. Nah nanti sore nemuin papa, nemuin nenek. Karena bagaimanapun kamu tidak akan pernah bertemu saya, kamu tidak pernah melambai tangan. Kamu bertemu saya karena di balik kamu ada doa orang-orang ikhlas, yaitu doa nenekmu dan doa bapak. Nggak ada bapak angkat, nggak ada nenek angkat. Itu adalah bapak dan nenekmu yang sebenarnya, ya kan? Yang disebut yang sebenarnya itu bukan persoalan dia melahirkan tidak melahirkan, tetapi yang sebenarnya itu adalah dia yang mengurus dengan jiwa, sehingga dia nenekmu, nenek dan bapakmu itulah bapak kamu, ya kan? Karena dia itu yang mengurusnya dengan hati, ya. Oke? Tapi buat persyaratannya itu gimana, Pak? Ya kenapa? Ditungguin sama Oh, persyaratannya memang harus sekarang. Enggak kan? Secepatnya. Ngetik kan. Persyaratannya apa sih? kayak upload ijazah kayak gitu. Oh,
Kan bisa sore kan? Iya nggak ada masalah. Kan sore di sini. Iya. Emang ijazahnya di mana? Di rumah. Oh di upload. Ya sore kan digital kan? Uploadnya via WA. Via website. Website. Ya udah nanti sore. Nah nanti malam Neng ngerjain gitu. Kan mama Neng nanti ada ke bapak jam 1:30. Oh, sekarang teh bahagia banget aja ya. Banget. Please. Waduh. Tidak disangka ya. Hatinya galau nggak antara jam-jam dan Kuningan? Enggak ya. Mau milihnya kapan? Nanti. Milihnya kapan? Nanti. Pada saatnya katanya. Pada saatnya nanti Seiring akan berjalannya dipilih waktu. seiring dengan waktu. Apakah jam-jam Kuningan? Jangan-jangan yang ngepilihnya teman sekampus nanti. Aduh. Udahlah, dia udah nggak mikirin cowok, fokus aja dulu ya. Ya. Nanti cowok bertengkar. Fokus aja. Iya, jadi wanita hebat dulu. Nanti kalau sudah punya jurusan teknik informatika, sarjana apa namanya? Sarjana ilmu komputer. Apa ya jurusannya? Sistem informasi. Sistem informatika. Cari kerjaannya kan gampang. Ya, Neng istirahat dulu. Depan. Neng, dulu ya. Oke Bu, salam. Balik ya, enggak balik. Ada. Ya, makan. Sama. Ayo, ya saya. Pun dia. Deden. Ibu Deden. Buat sana. Dede. Mangga. Kali. Ibu Deden, tahu Ibu Nini dari Cipancur mah. Ya. Karaoke. Mangga. Mohon, Ibu teh siapa biar jelas. Kan nggak boleh ada fitnah. Ya, betul. Ibu teh Nama saya kan Dewi Ratnasari, ibu kandungnya Delvi. ibu kandungnya Delvi. Cantik ibu kandungnya Delvi teh. Pantesan Delvinya cantik. Jadi, punten Pak ya, mengganggu waktunya. Wah, tema santai Saya orang. kan mau klarifikasi nih, nggak enak begitu pas lihat video Bapak kemarin, kaget saya dikasih tahu sama teman gitu kan. Loh, apa ini gitu tadinya. Padahal terus senang lihat, oh alhamdulillah ternyata Delvi bisa kenal sama Bapak gitu kan. Dan akhirnya ada cerita tentang siapa aja, jam-jam gitu kan. Jam-jam. Di WA Delvinya ditanya kakak apa ini gitu kan. Terus, iya bun gini-gini. Oh, ya sudah ya bagus lah kalau mau dilamar sama jam-jam digituin kan. Karena dia kan kemarin-kemarin disuruh kuliah nggak mau. Nah, ada yang bikin nggak enak. Kenapa kok di sini ada pencemaran nama baik loh Pak? Dibilang saya buang anak gitu kan? Yang bilang siapa? Saya lihat di videonya. Iya, ngomongnya siapa? Kan Delvi. Oh, terus iya. sama Kalau siapa saya kan lainnya, tugas kan? saya itu mereka menceritakan apa yang diceritakan. Nah setelah itu biasanya saya menelusuri kan. Nanti saya mau nemuin ibu, bener nggak gitu loh. Saya mau nemuin bapaknya. Kalau bapaknya saya udah nemuin alamatnya sudah, gitu loh. Bener nggak? Kalau ibu merasa bahwa apa yang disampaikan itu bohong, ya sampaikan aja menurut itu bohong. Iya, monggo. Ini ada orang tua saya saksinya. Waktu itu kan saya juga ngebuang. Saya kan waktu itu di videonya saya pergi ke Cipancur, nemuin rumah Delvi, karena saya ingin menemuin bapaknya. Saya nemuin bapaknya itu niat saya cuma satu, kok ada ya orang yang dalam ekonomi remah tapi bisa ngurus anak orang lain, gitu loh. Makanya kan ibu bisa lihat kan, neneknya cerita bahwa waktu itu ada tetangganya juga kan. Tetangganya cerita waktu itu ibu bawa bayi umur 1 tahun ditinggalkan kan gitu. Kalau ibu nggak benar sampein aja itu bohong. Sok. Gini kan ya, itu posisi dulu lagi saya lagi sakit ya, anak-anak lagi sakit. Pas lagi nengok dia ke rumah tuh katanya, mas saya kan di Bekasi, mau dibawa ke Bekasi tadinya. Bilang jangan katanya, teh udah bersini aja, biar teteh yang ngurus kata almarhum tuh. Katanya teteh kan nggak punya yang diurus, udah kita aja ngurusin.
emang saya tuh bukan itu, tapi saya nggak mau. Kata suami saya, gila, kata bapaknya tuh, mah kalau di situ katanya nanti bisa diambil. Kita nitip aja dulu sementara selagi saya masih posisi lagi. Enggak, ceritanya ibu bawa bayi ke situ. Iya, dibawa karena kan dia mau ambil ke sana, mau pakai motor. Saya nggak tega. Gini loh, bayinya kan anak Ibu Dewi, Iya. ya kan? Iya. Nah kemudian posisi Ibu Dewinya di mana waktu itu? Kerja. Di- Iya. Di luar kota gitu. Oh waktu itu ibunya kerja. Di rumah. Karena kerja, kemudian anaknya diasuh sama ibu. Tadinya sama tante, sama adik mama. Ah, sama adiknya ibu. Terus, Tahun ya bang, kurang lebih. nah setelah cerita itu aja dulu. Cerita yang ibu waktu itu menemuin keluarganya ayah angkatnya Delvi sekarang. Bukan gue yang mau saudara itu kan, jadi dia Ya, tuh pas artinya kan sekarang mah iya, ya. iya. Ibu bawa bayi ke situ. Karena tadinya mah dia ke sana ngambil kebetulan Sukatani. Asalnya mau diambil bayi itu Oleh dia tuh orang yang dia ngambil. itu siapa? Iya, yang itu Atang itu sama Atang almarhum. itu mau ngambil bayi. Iya, mau ngambil akan saya nitip itu. Ya kamu nitip ya nggak apa-apa, saya titip. Mengambil bayi itu mau diadopsi sebagai anak. Enggak, cuma nitip. Cuma mau bantu ngaku. Bantu ngomong, bantu ngomong. Selagi saya masih posisi sakit gitu kan, nggak kuat. Saya terus sakit. Bapak kerja di mana waktu itu? Di Tangerang. Di Tangerang. Meninggalkan bayi kan? Terus kemudian bayinya diurus oleh neneknya. Sama tante dulu. Sama tante. Terus? Umur kan gini ya awalnya nih. Perpisahan saya sama bapaknya itu umur Devi 1,5 tahun. Terus dirawat lah dia sama tante sama adiknya mama kurang lebih 1 tahun lah sampai usia 2,5 tahun. Nah, pas mama sakit, saya kerja kan keluar kota terus, jarang pulang. Nah, datanglah Pak Atang sama almarhum, maksa kan, Neng sini, udah Neng fokus aja kerja, biar sama Uwa aja, jangan Uwa kasihan masih kecil gitu kan. Nah terus udah kedua kali ketemu ya Pak, mah datang lagi, Neng udah sini sama Uwa aja, enggak Uwa kasihan, orang jangankan sama Uwa nih ada yang minta aja saudara dari papa gitu ya, kepala sekolahnya mah dulu, kepala sekolah dia minta, enggak dikasih, kasihan masih kecil, orang kan Caranya diambil kan, ceritanya mah kan nitip. kalau misalkan itu kan memang mutlak kalau itu ya diambil diminta. Nah kalau ini kan ceritanya ya udah nggak apa-apa nggak usah khawatir, kan kasih mama lagi sakit juga. Oh, ini kan kerja, nggak fokus, gini aja, nggak apa-apa sama uang, kan bukan siapa-siapa, kan bisa nengok. Bayinya dibawa oleh ibu Dede ke Cipancur. Karena ceritanya kalau mau diambil kasihan naik motor. Sekarang diambil ke Cipancur, waktu diantar ke Cipancur itu, waktu itu ibu niatnya apa? Nitip kan. Nitip untuk Iya. berapa hari? Ya saya sehat, saya Karena ambil. ibu sakit, Iya. bayinya mau dititipin di situ. Karena Ya kan? iya, Nah setelah itu kok nggak diambil lagi? diambil kan nggak boleh. Nggak boleh, minta Nggak boleh sampai minta ditebus, sampai apa saya tebus nggak apa-apa. Diambil nggak boleh. Nggak boleh katanya. Gue akan nggak ada yang diurusin di sini juga. Kata kamu mah kan anak banyak, udah itu aja urusin fokus. Dipertahankan Oleh yang almarhum itu, ya semua lah itu. saking sayangnya. Udah terlanjur sayang. Udah terlanjur sayang. Itu ketika mau diambil udah umur berapa bulan, berapa tahun? Cuman berapa bulan, nggak lama. Beberapa lama setelah diasuh di situ nggak diambil nggak dikasih. Nggak dikasih. Kenapa nggak dipaksa? Udah saya paksa gimana, saya kan gimana ya, orangnya saya nggak bisa buat berisi keras, nggak bisa. Oh. Nggak bisa saya. Akhirnya ibu melepas. Nah, nggak ada pas katanya, ya udah katanya kan dia bilang kalau minta biaya minta apa kan kita udah enak gitu. Oke, habis itu udah beberapa bulan diambil nggak diberi oleh ibu dilepas. Akhirnya diuruslah sama Ya kata yang almarhum. Pak Atang Iya. dengan istrinya almarhum sampai sekarang. Iya. Selama diurus sampai sekarang tuh suka ditengok. Bukan ditengok lagi, Pak. Masalah biaya, masalah apapun terus-terusan. makanya di sana. Kalau ada acara apa-apa Setiap lebaran ada acara entah itu syukuran atau apapun kita rembuk di situ di Cipancur kan. Kalau misalkan ada acara di kita nih di Sukatani orang Cipancur pun datang ke kita. Dan Nah itu pun nggak dibawa, suka nggak pernah berapa kali adalah pernah dibawa.
Cuma kan kita nggak pernah tangan kosong kalau ke sana, karena kita sadar ada anak kita di situ loh Pak, gitu kan. Kita titipin mereka, oh ya, kita juga nggak bisa dong seenaknya, oh udahlah gimana, enggak. Kita nggak mau tangan kosong. Saya sama ada saudara ya, cuman udah almarhum, yang seminggu sekali pakai motor nganterin susu, makanan, tapi kok nggak ada gitu loh, nilai itu nggak ada kemana gitu. Sampai dibilang katanya minum apa, Orson gitu kan dicampur. Terus susu yang kita kirim itu dikasih ke siapa gitu. Kalau saya kan hanya merekam apa yang mereka Iya, makanya ceritakan. kan gitu. saya pengen klarifikasi. Nah, karena sekarang ya itu dijelasin pencemaran nama bahwa baik, selama gitu. di sana dibiayain, Biaya. dikirimin susu, Iya. Beli sekolah ya, Mas? Nggak cuma kita. disekolahin. Dia, Neng, beli seragam. Oh ya udah kasih. Neng, masa kita yang ngasihnya nggak dikasih uang, kita kasih. Kita nggak nggak usah mengada-ada cerita. Sok aja sini, kan dia tuh udah berapa kali, bukan kan diceritanya bertahun-tahun nggak ketemu ibu, mana ada. Ya kalau cerita dia ke saya kan ketemunya berapa kali lah gitu loh. Ketemu berapa kali gitu loh. Terus saya kan berulang-ulang nanya loh. Saya bisa di video Iya. saya yang kemarin kan saya nanya. Ya, beda kan jawabannya. Kemudian Mama suka WA nggak? Punya nomor WA-nya punya. Terus kenapa nggak tinggal sama Mama? Kan saya pertanyaan saya begitu. Waktu di Kuningan saya nggak betah. Uang Mama di Subangnya di mana? Aku mau nemuin. Iya belum? Iya. Saya mau nemuin Mama karena bagaimanapun tugas saya itu bukan mencari masalah, justru menyadarkan semua orang kalau berpisah sama orang tuanya bersatu lagi. Kalau itu tugas saya itu kok. Persoalan awalnya kan saya nggak nanya apa-apa, mereka yang celetuk cerita. Ya. Ya, saya harus sajikan dong itu sebagai rangkaian cerita. Nah sekarang kan Tete jelasin kan bahwa sejak dulu dibiayai. Iya. Susu dikirim, kan ceritanya Iya. begitu kan? Iya. Makanan dikirim. Betul. Makanya ceritanya jadi cerita, jadi beda. minumnya Orson bagaimana? Nah makanya kaget kan pas lihat, oh saya pantau aja gitu kan videonya, oh dari pertama begini. Walaupun juga kan kita belum ya. bisa gitu loh, belum bisa kategori, kita kan tidak nyebutin nama Teteh Dewinya yang mana, kan kita nggak tahu. Betul. Baru bau Teteh Dewi itu sekarang, saya baru sekarang, nggak kenal saya, gitu loh. Iya. Iya, jadi dikirimin, waktu sampai SMA dibiayain. Dia sama pernah bilang, Bun nggak ada buat bayar SPP, bapak nggak ada uang, ya udah bunda kasih. Kalau bapak nggak ada uang, kenapa kakak bilang aja, jadi sok bilang aja nanti bunda kasih. Sampai SMA pun saya mau buatkan rekening, coba deh kalau Delpinya ada di sini gitu biar enak ngomongnya ya. Itu waktu SMA, ya saya kerja di suatu bank BUMN ya. Kebetulan kan enak kan tinggal bikin rekening. Ayo sini dibikin rekening sama bunda, mana aktunya, dia bilang. Oh iya nanti dikirim Bun. Ya udah, terus sampai nggak dikirim kan, jadi nggak jadi dibuatkan rekening. Nah, dia minta dikirim ke saudaranya. Nah sampai bilang, bunda itunya uangnya nggak bisa keambil semua. Kenapa? Karena dipotong 50.000 untuk Ajun. Udah nggak apa-apa lah, anggaplah itu buat saudaranya gitu kan. Nah sampai kesini sampai dia lulus SMA, dia minta tolong Bun ambilin rapot. Saya ambil, boleh tanya bapak sama ibu gurunya. Saya ambil rapotnya. Terus, nah di situ baru ketahuan tuh aktenya dirubah nama orang tua. Saya kan kemarin nanya, saya bilang, kamu aktenya atas nama siapa, gitu loh. Kan kalau akte itu harus nama bapaknya sama ibunya, kecuali ada putusan pengadilan yang menyatakan adopsi, gitu loh. Nah di situ kan udah di-clearin. Nah, sampai dia daftar ke Intel tuh ke BIN, kan saya ngantar Pak. Dia ke Bandung 2 hari sama saya nginep kan di hotel Oppo tuh, sampai ujiannya pun di hotel saya bantu kerjain karena ada yang menyangkut tentang hukum kan, tentang hukum pidana. Oke, saya bantu kan kebetulan saya orang hukum. Ya udah, kata dia, ya udah Bun bantuin isi. Oke, kan. Nah, akhirnya dia nggak lulus di Pantohir kan. Nah, kata saya, ya udah nggak usah berpikir Karena matanya katanya kan. Nggak, waktu itu pas Pantohir di itu nggak bermasalah. Kecuali kalau pas dia mau daftar ke Polwan, ya nggak bisa. Gitu kan. Nah, pas di situ
saya kasih tahu, gak usah khawatir, gak usah berkecil hati. Kalau emang ada rezeki mah, ayo kita usaha lagi gitu kan. Kebetulan ada nasabah yang memang mau bantu waktu itu kan. Ya udah, Neng anaknya kita daftarin aja, oke. Akhirnya mungkin belum ada kesempatan kan. Sampai saudara pun bilang, itu anak kamu tuh IPA loh, kamu masukin ke dokteran. Ya kalau anaknya mau, gitu kan. Bapak boleh cek chattingannya, masih ada. Didaftarin ke Akbid di Purwakarta. Kata dia, nggak mau Bun, karena kan harus makan biaya banyak. Bismillah aja, positif thinking. Kalau masalah rezeki mah Allah yang ngatur gitu kan. Nah, terus kata dia, nggak mau teknik industri aja. Ya udah terserah. Saya kasih lagi playernya. Mau Bun berminat, monggo kirim KTP-nya. Udah dikirim. Terus dia nggak ada kabar lagi gimana ya entah. Sampai saya bulan Januari menikah. Apa sambungnya alhamdulillah kan baik ya. Ya, berarti menikah semua. lagi. Ya. Nah, terus dia bilang, Bun anak-anak bawa semua sini. Apalagi si kakak udah lulus sekolah kuliahin. Saya daftarin Pak, kuliah di Kuningan. Bapak boleh cek di Universitas Kuningan, nama dia udah terdaftar. Ya. Jangan bilangnya dia, saya pengen kuliah tapi nggak ada bilang. Itu mah bullshit. Kita semua tuh tanggung jawab. Apalagi sih orang tua kandungnya. Apapun yang dia mau saya kasih. Nah, dibawalah kan ke Kuningan. Ke Kuningan. Nah, dia ngerengek gitu. Bunda minta kerjaan, bilang dulu ke bapak, Pak Atang. Saya juga menghargai dia yang udah ngurus kan dari kecil. Ya udah, nggak apa-apa. Bapak boleh cek di sini semua. Buktinya ada. Bukti chattingan beliau. Jangan beliau dong, semarang Ya, betul. dengan dia lah. Bukti chattingan dia gitu kan sama saya. Karena dia kan bilangnya nggak ada komunikasi lah, nggak pernah ketemu sama ibunya lah, dan lain-lain. Kalau sama bapaknya iya nggak pernah. Iya, kalau sama bapaknya nggak tahu lah kalau pernah. Cuman dia pernah datang ke sana, entah ketemu. Tapi nggak ketemu. Ya wallahu alam sih nggak tahu. Nah, Karena saya tahu itu dari Dera. ya mungkin. Nah, padahal kalau memang dia mau ketemu bapaknya, bilang sama saya. Kakak dari bapaknya itu sama saya masih komunikasi baik, keluarga mereka. Bahkan bulan lalu itu masih ada chattingan sama saya. Kenapa bapaknya juga nemuin ke Jepang itu? Kalau masalah itu Pak. Iya kan? Kan anak nggak mesti nyari bapaknya, bapak dong nyari anaknya dan dia Betul. bertanggung jawab. Entah kalau itu kan kembali lagi ke beliau ya, Iya. itu. Cuman yang mau diklarifikasi itu kan masalah pencemaran nama baik. Nah, sampai saya dengar video yang uyutnya itu ya, neneknya itu bilang, iya katanya perempuan itu kan ngerebut suami orang. Aduh, kok sampai sejauh itu ya ini orang itu ngomongnya.